Di pagi ini kami bersama para jemaah sedang mengunjungi salah satu masjid yang pernah disinggahi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah, meninggalkan tanah kelahirannya yaitu kota Mekkah menuju ke kota Yasrib atau yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, di depan kami itu terlihat ada sebuah masjid yang masih terjaga kealamiannya. Atapnya memakai daun kurma, sedangkan tiangnya memakai pohon kurma. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat. Di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari kota Mekkah menuju ke kota Yasrib ini, atau yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di tempat ini dan melakukan sholat. Lihatlah dua batu yang ada di depan kami ini sahabat. Batu tersebut dulunya menjadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di tempat ini, sekaligus duduk di tempat ini. Pecinta sejarah, lihatlah di depan kami ini salah satu masjid yang masih terjaga kealamiannya. Batu-batu yang ada di depan kami ini adalah batu-batu dari zaman dahulu sampai saat ini. Pecinta sejarah, lihatlah di depan kami ini terlihat ada sebuah batu bentuknya bulat dan besar. Batu ini diyakini pernah diduduki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di tempat ini. Seperti yang sahabat ketahui bahwasanya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah, meninggalkan tanah kelahirannya yaitu kota Mekkah Al-Mukarramah, menempuh perjalanan 1 minggu, ada yang mengatakan 10 hari. Setelah tiba di perkampungan Quba ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut meriah oleh para sahabat pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendirikan yaitu Masjidil Quba, terlebih dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempat ini dan melakukan sholat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di tempat ini sekaligus melakukan sholat, berapa hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjidil Quba. Para jemaah haji ataupun para jemaah umrah pasti mendatangi Masjidil Quba karena memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan termasuk salah satu masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Dan ini adalah salah satu peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah masjid yang saat ini sedang direnovasi. Kita tidak dianjurkan untuk melakukan sholat ke masjid ini karena masjid ini tidak memiliki keistimewaan seperti Masjidil Nabawi dan Masjidil Quba. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya ketika para jemaah ataupun para sahabat ingin berkunjung ke tempat ini, ke masjid peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka akan dikenakan biaya 10 rial satu orang. Tempat ini dibuka mulai dari pagi sampai sore. Dan ingat bahwasanya masuk ke tempat ini dikenakan biaya 10 rial saja. Tempat ini sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah Arab Saudi. Di dalamnya disediakan pasar untuk para jemaah, sekaligus ada taman untuk anak-anak, sekaligus ada tempat santai untuk para jemaah, dan sekaligus melihat keindahan perkebunan yang ada di wilayah sekitar Masjidil Quba ini. Pecinta sejarah, lihatlah di depan kami itu sahabat para jemaah yang sedang ikut antrian. Itu merupakan salah satu pintu masuk untuk menuju ke wilayah ini, sekaligus tempat pembayaran. Seperti yang kami sampaikan bahwasanya masuk ke wilayah ini dikenakan biaya satu orang atau satu jemaah 10 rial saja. Setelah bayar, maka mereka akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Lihatlah di depan kami ini sahabat, ada peta sekaligus lengkap dengan gambarnya yang menunjukkan tempat-tempat yang berada di area ini. Pecinta sejarah, ketika para sahabat ataupun para jemaah singgah di tempat ini, ternyata tidak hanya melihat masjid peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya lengkap dengan taman, sekaligus melihat aliran air yang sangat deras yang mengalir dari sumur Bi'r Adak. Seperti inilah sahabat, inilah air yang mengalir deras, air yang sangat jernih. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Air ini mengalir dari salah satu sumur yang berada di tempat ini. Para jemaah dengan leluasa menikmati suasana indah di tempat ini. Pecinta sejarah,
Siapapun di antara para sahabat ataupun para jemaah yang sedang berada di Baitullah Haram atau di Al-Madinatul Munawwarah, silahkan mampir ke tempat ini karena memiliki suasana indah yang begitu luar biasa. Seperti inilah suasana taman yang berada di tempat ini. Jadi para jemaah tidak hanya melihat masjid peninggalan Rasulullah saja, sekaligus menikmati suasana atau pemandangan indah yang ada di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana indah yang berada di sekitar Masjidil Quba atau di perkampungan ini. Semoga para sahabat semuanya yang menonton video ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengunjungi Masjidil Quba sekaligus mampir ke tempat ini. Pecinta sejarah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ketika konten-konten dari kami bisa menghibur para sahabat, jangan lupa di-subscribe ataupun di-share. Semoga para sahabat sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mampir ke channel kami, Abang Salam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.